Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang cara agar virus mata biru tidak masuk ke area kandang ataupun tidak menyerang hewan ternak kita, kawan-kawan sekalian. Jadi pada masa sekarang ini, kalau di Medan itu musim hujannya panjang, kawan-kawan sekalian. Tidak seperti di area Jawa ada musim panas ataupun musim keringnya. Kalau di Medan ini belum pernah ada, setahu saya itu musim kering, hujan terus teman-teman sekalian. Jadi saya buat di sini waspada musim hujan teman-teman sekalian. Nah, kita langsung masuk videonya tanpa di skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan. Nah, bagi teman-teman sekalian yang sama sekali masih belum pernah terkena virus mata biru, berarti kandangnya masih steril. Dan bagi teman-teman sekalian yang sudah pernah terkena virus mata biru, berarti kandangnya masih belum steril, selama-lamanya belum steril teman-teman sekalian. Jadi untuk yang sudah terkena ataupun memang sudah pernah mati satu kandang, jika ingin beternak entok kembali, itu kandangnya harus setiap hari selama lebih kurang 1 minggu itu full harus disemprot teman-teman sekalian. Disemprot menggunakan, kalau ada teman-teman sekalian tempat untuk biasa untuk racun rumput itu teman-teman sekalian, tempat penyemprot itu biar lebih simple, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, memang harus pakai semprotan apa yang ada lah. Yang penting kandang itu disemprot dengan campuran bahan. Saya menggunakan itu Pixal pembersih kamar mandi itu teman-teman sekalian. Pixal pembersih kamar mandi sama Baiklin. Terserah campurannya seberapa. Kira-kira cukup sajalah takarannya di tempat itu. Nah, lalu kita semprotkan ke semua area kandang. Semuanya area kandang teman-teman sekalian. Mau itu tempat makannya, tempat makan itu, tempat makan entoknya, tempat minumnya, kita semprot semua teman-teman sekalian. Sampai tempat petarangan ia bertelur. Jika masih ada jerami ataupun media untuk dia mengeram, itu keluarkan, dibakar saja teman-teman sekalian. Contohnya kayak ada serbuk kayunya ataupun memang masih tersedia kulit padi di situ di tempat mengeramnya ataupun pasir, itu dikeluarkan saja dulu kawan-kawan sekalian. Kita semprot sampai benar-benar terkena semuanya. Itu lebih kurang 1 minggu. Nah, setelah itu teman-teman sekalian baru bisa memasukkan entok kembali ataupun memelihara entok kembali. Tapi jika memang ada tersisa 2-3 ekor entoknya, itu tadi bisa kita semprotkan juga sekitaran bulunya, semuanya kita semprot, mulai dari kepala sampai ke ujung kakinya. Terkena mata tidak apa-apa teman-teman sekalian, karena sudah saya lakukan. Terkena matanya tidak masalah, campuran Pixal dan Baiklin tadi. Nah, setelah itu pencegahan selanjutnya itu pada saat musim hujan, teman-teman sekalian, jika memang ada sampah-sampah di area kandang seperti dedaunan, itu dikumpulkan dulu. Nah, sampah tadi kalau bisa jangan terkena hujan biar kering teman-teman sekalian. Lalu kita bakar setiap hari ya teman-teman, setiap hari. Tujuannya agar lalat, nyamuk itu tidak ada di area kandang, karena memang kalau lalat itu pembawa penyakit teman-teman sekalian. Lalat itu pembawa penyakit. Jika menghinggapi tempat makanan entok tadi dan tempat makanan tadi kita jarang cuci, itu bisa membuat bakteri semakin cepat tumbuh di area tersebut teman-teman sekalian. Dan juga nyamuk ini kalau terus-terusan terisap darah entok tadi, ya makanya entoknya tadi pertumbuhannya bisa terganggu. Nah, selanjutnya di sini saya membagi 2 versi pengobatan, mulai dari pencegahannya juga teman-teman sekalian, mulai dari yang bawa obat-obatan pabrikan dan juga obat-obatan alternatif. Nah, untuk di obat-obatan alternatif saya menggunakan itu seminggu wajib 3 kali pemberian jejamuan, yang mana jejamuan tersebut itu menggunakan berbahankan jahe. Itu yang paling penting, jahe teman-teman sekalian. Jahe, kunyit, secukupnya lah kira-kira. Jahe, kunyit, dan tak kalah penting lagi temulawak. Temulawak tujuannya agar nafsu makan entok tetap terjaga. Apapun ceritanya teman-teman sekalian, jika entok itu masih kuat makan, maka sistem kekebalannya juga masih terjaga, dan juga entok tersebut masih ada rasio keselamatannya itu tinggi jika memang ia terkena penyakit tersebut.
Nah, untuk teman-teman sekalian, jika memang masih ragu dengan obat-obatan tadi dan untuk menjaga kesehatan entoknya, itu bisa divaksin. Tapi kalau di kandang saya memang tidak divaksin. Tapi jika teman-teman sekalian itu masih ragu, boleh divaksin. Vaksin ayam itu aja kawan-kawan beli, ataupun vaksin untuk bebek. Bebek bertelur itu kan banyak dijual. Nah, ini adalah salah satu contoh entok yang terkena virus mata biru dan kolera. Nah, kotorannya itu berak hijau teman-teman sekalian, ataupun berak putih terkadang. Dan juga entoknya ini seperti ini. Ini matanya biru teman-teman sekalian. Biru teman-teman matanya. Dan juga bulunya sudah mulai kering, dia kering kayak gitu kawan-kawan, kayak tidak ada gairah lagi lah. Ini penanganannya langsung saya tangani sehingga tidak kejang-kejang kawan-kawan sekalian. Jika terlambat sedikit saja itu bisa entoknya bisa kejang-kejang. Tapi ini memang sudah mulai malas gerak, makan saja tidak mau lagi. Ini makannya itu saya suapin. Nah, ini bukan ada di kandang saya, melainkan kemarin itu ada yang menjual entok kepada saya teman-teman sekalian. Jadi dia menjual sistem burongan, saya ambil. Nah, namanya saya peternak, saya juga pengepul juga, menjual juga. Tapi memang khusus untuk potong teman-teman sekalian. Kalau untuk entok seperti ini khusus potong, beda yang kawan-kawan sekalian itu beli untuk diternakan kembali, itu beda entoknya. Nah, untuk dipotong nih teman-teman sekalian, untuk diambil dagingnya untuk dikonsumsi lah. Jadi ada beberapa ekor yang terkena virus ini, sisa berapa ekor itu, nah dia terkena virusnya. Jadi salahnya saya itu tidak saya karantina dahulu kemarin, kecolongan lah istilahnya. Jadi untuk teman-teman sekalian, jika memang entoknya tadi terkena penyakit, sebelum masuk itu kita vaksin sajalah dulu. Vaksin ND, vaksin AI, pokoknya semuanya kita vaksin. Itu lebih kurang 3 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali kita vaksin. Vaksin tetes boleh. Vaksin tetes itu yang diteteskan di mata itu teman-teman sekalian. Itu boleh untuk anak-anak entok, juga boleh untuk usia 1 minggu, 1 hari sampai dengan usia 3 bulan itu vaksin tetes dulu. Nanti masuk usia 4 bulan vaksin suntik. Terserah teman-teman sekalian, mau yang sistemnya itu pakannya dari vaksinnya itu yang pabrikan, ataupun memang obat-obatan alternatif tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Tujuannya ya untuk menjaga sistem kekebalan entoknya. Bukan entok sakit kita vaksin malah makin mati teman-teman sekalian. Jadi lebih baik kita mencegah daripada memang mengobati, karena memang mengobati entok ini itu sangat sulit menurut pendapat saya. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, untuk mencegahnya itu ya kita dari pakan juga itu sangat berpengaruh. Kita harus memang betul-benar rajin dalam proses pemberian pakan, harus benar-benar konsisten lah intinya. Ya jika kita biasanya pemberian pakan jam 9, ya kita pagi itu jam 9 pagi wajib kita berikan, mau itu hujan, mau itu panas, mau itu kita lagi capek, lagi mager, segala macam itu harus kita benar-benar kita hilangkan lah dari pikiran kita. Karena memang ya kita aja lah makan terlambat pasti kita lemas, apalagi musimnya hujan kita terlambat makan pasti sakit. Ya begitu pula dengan entok ini, karena kita sama-sama hewan hidup, ya kita jagalah pola makan entok kita. Jika memang kita ingin menuai hasil yang baik, ya kita harus menjaga pola makan entok kita. Nah, selanjutnya untuk teman-teman sekalian yang sistemnya jual beli ataupun sistemnya beternak entok dan ingin menambah populasi kandang, biasakan entok yang baru masuk ke area kandang itu tidak langsung dicampurkan dengan entok-entok kita yang sehat-sehat ini. Tidak boleh kita campurkan teman-teman sekalian. Lebih kurang entok itu kita karantina seminimal mungkin itu 3 hari, maksimalnya itu 1 minggu. Tujuannya agar jika memang entok itu terkena virus nanti dari luar, itu tidak langsung terkena entok kita yang sehat ini, karena dia tidak kontak fisik seperti bersentuhan, seperti tempat minumnya tidak langsung satu tempat minumnya. Jika sudah satu masuk ke area kandang membawa virus, maka entok-entok kita ini yang sehat-sehat ada beberapa pasti yang terkena penyakit tersebut, karena sistem kekebalan entok ini berbeda-beda teman-teman sekalian. Nah, jadi diwajibkan untuk dikarantina dahulu. Jika memang sampai dengan 3 hari itu entok sehat ataupun 1 minggu sehat, lalu kita campurkan. Nah, sebelum kita campurkan ke kandang kita, entok itu wajib kita semprot teman-teman sekalian. Kita semprot sekujur tubuhnya menggunakan Pixal dan juga Baiklin, ataupun Baiklin dan Pixalnya tadi kita larutkan dulu di ember, baru entoknya kita mandikan di situ, kita cuci
sampai kepala-kepalanya, kakinya semua, baru kita satukan ke entok kita yang sehat. Nah, itu bertujuan agar virus dari luar kandang tidak masuk dan menyebar di tempat kita. Apalagi kawan-kawan sekalian itu sistemnya itu beternak skala besar. Jika nanti beli dari luar terus masuk ke area kandang, kawan-kawan sekalian itu tidak tanda mana entok yang baru beli tadi. Itu sangat berbahaya lagi jika kita tidak mengetahuinya. Jadi menurut saya ya kawan-kawan sekalian, ini sebenarnya sepele, tapi gara-gara hal sepele saya itu terkena virus mata biru dulunya. Nah, jika sudah terkena virus mata biru, pusing lah kawan-kawan sekalian. Satu kandang bisa kandas, bisa mati semua jika telat dalam penanganannya. Sebenarnya bisa, kalau 1-2 ekor itu terkena virus mata biru masih bisa diobati. Itu saya sudah share videonya di video sebelumnya, sudah saya share cara mengobatinya. Kalau 1-2 ekor masih bisa tertangani, karena memang entok ini jika sakit itu wajib kita suapi, makanya kita suapin, masukkan ke mulutnya kawan-kawan sekalian, obati kita masukkan ke mulutnya. 1-2 ekor boleh lah, tapi kalau sudah 100 ekor yang kena, mana mungkin kita suapin entok itu satu persatu kawan-kawan sekalian. Jadi ya kurang kerjaan lah istilahnya. Tapi memang jika sudah terkena virus mata biru dan gejalanya sudah kelihatan tapi masih belum tahu itu kejang-kejang atau tidak, ya kita bisa jual secara per kilo. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.